Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kita masuk di semester 2 ya. Jadi untuk materi di semester ini adalah tentang vektor. Jadi cuma vektor doang ya, nggak ada materi bab lain. Kita cuma membahas dari awal sampai akhir semester 2, yaitu vektor. Oke, apa itu vektor? Nah, tentunya ini adalah bahasa yang baru ya. Jadi sebenarnya vektor ini ada di fisika ya, sebenarnya banyak disinggung di fisika. Jadi vektor itu termasuk ke dalam besaran. Oke, besaran itu terbagi jadi dua, yaitu ada yang namanya besaran skalar dan ada besaran vektor. Oke, untuk besaran skalar yaitu besaran yang punya nilai aja ya. Jadi cuma nilai. Contohnya adalah panjang, suhu, luas, volume, waktu, dan lain-lain. Sedangkan untuk vektor bedanya adalah dia punya nilai dan arah. Sebagai contoh adalah perpindahan, gaya, kecepatan, momentum, impuls, dan lain-lain. Oke, jadi ada arahnya tuh ya. Jadi kayak misalkan penggaris itu panjangnya 30 cm. Udah, gitu doang kan. Tetapi kalau contoh vektor, mobil itu bergerak 30 km per jam ke selatan, ke barat. Ada arahnya ya. Atau ke atas, ke bawah. Kalau pesawat, seperti itu ya. Bedanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita bahas di sini adalah besaran vektor ya, yaitu ada nilai dan arahnya. Oke, sekarang kita masuk notasinya. Seperti apa sih bentuk vektor itu? Dia ternyata ada notasinya juga ya. Oke, jadi ada dua, yaitu yang pertama huruf kecil dia pakai panah di atas. Bisa juga nulisnya pakai huruf besar, panahnya di atas juga. Tapi nanti ada juga yang nulis panahnya di bawah ya. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Tapi untuk kelas kita kita akan menggunakan panah yang di atas. Jadi bisa huruf kecil, bisa huruf besar, cuman dua ya. Oke, seperti itu. Dan nah, jadi vektor itu adalah garis yang ada panahnya. Kalau garis doang itu ruas garis, tapi kalau ada panahnya itu menandakan dia vektor. Oke, jadi kita bisa nulisnya adalah U aja, atau dia kalau ada titiknya dia titik pangkal, ada titik ujung. Jadi kalau mau nulis huruf besar harus ada dua ya. Oke, seperti itu notasi vektornya. Sekarang kita masuk ke komponen vektor. Jadi kayak isi dari vektornya apa sih? Oke, jadi kalau tadi kita pakai huruf kecil, misalkan U berpanah, itu isinya adalah U1, U2. Oke, nanti bisa aja ada 3 ya, U1, U2, U3. Oke, untuk U1 atau yang atas, itu dilihatnya dari pergeseran kiri kanan. Kalau ke kiri itu bertanda negatif, kalau ke kanan itu tandanya positif. Sedangkan kalau U2 dia hubungannya dengan pergeserannya atas sama bawah. Jadi kalau ke atas dia tandanya positif, ke bawah negatif. Nah, ini dia seperti koordinat ya. Koordinat itu kan ada X, ada Y ya. Jadi kalau yang ini kan X yang positif nih. Kalau yang ini X yang negatif. Jadi kalau kanan positif, kiri negatif. Sedangkan kalau yang Y itu bawah negatif, atas positif. Jadi ini juga bisa dihubungkan dengan nilai X. Kalau U2 itu bisa dihubungkan dengan nilai Y. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, komponen-komponen vektor ini ya itu ya. Ada arahnya kiri, kanan, atas, bawah. Dan biasanya kita hitung dengan menggunakan kotak-kotak ya. Kotak-kotak satuan. Jadi anggap aja ini satu kotak itu satu besarnya ya, satu satuan. Oke, misalkan kalau ada panah seperti ini, vektornya U, komponen isinya apa aja?
Oke, kita bisa lihat dari pangkal sampai ujungnya di sini misalkan ya. Oke, kita lihat untuk yang atas ini U1 dia kiri sama kanan. Oke, lihat ujung bawahnya atau ujung pangkalnya. Pangkalnya ini ya. Pangkalnya kan kita lihat yang atas itu hubungannya sama nilai X. Kita lihat dia berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Ada 6 kontak. Ini yang kiri kanannya. Tapi dia ke kanan yaitu 6. Terus dia ke atasnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti kita bakal nulis U-nya adalah 6 sama 4. 6 ke kanan kan positif tuh atas ya. 4-nya ke atas berarti positif juga. Seperti itu untuk vektor U. Jadi perhatikan adalah ujung sama pangkal. Di pangkal nih yang di sini yang ada panahnya itu ujung. Itu vektor U. Sekarang vektor V lihat. Nah, dia ke bawah nih. Coba perhatikan ya ujungnya ini. Pangkalnya di bawah tuh. Berarti pergeseran kiri kanannya lihat kotaknya ada berapa nih? Dari sini berarti dia ke kanan ya. 1, 2, 3. Berarti V itu 3 ke kanan berarti positif. Habis itu dia ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ke bawah. Karena ke bawah dia negatif. Seperti itu ya. Jadi ingat kiri kanan itu buat yang atas. Atas bawah itu buat yang bawah atau Y-nya. Oke, itu untuk vektor V. Sekarang vektor W. Nah, dia sini ya, pangkalnya. Berarti dia ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Di W itu 5 ke kiri, negatif. Ke atasnya 1, 2, 3. Ini ya tuh, 1, 2, 3. Jadi 3 ke atas positif. Jadi minimal 3. Sekarang vektor V, nah ini mendatar, perhatikan ya. Sampai. Lihat di sini pangkalnya, berarti dia bergeser langsung ke kiri ya. Kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah dia bergeser atas bawah? Nah, ternyata enggak. Berarti 8 ke kiri, dia enggak geser atas bawah, berarti 0. Itu untuk yang P. Yang Q pun juga demikian. Di sini aja nulisnya. Q-nya nggak geser kiri kanan, itu berarti 0. Terus dia gesernya ke atas, yaitu 2. Itu positif. Sedangkan yang R, nah ini yang biasa ya. R itu di sini pangkalnya berarti dia cuma 1 tuh ya besarnya. 1 cuma ke kiri, terus ke bawah 4 ya. Ke bawah berarti negatif. Oke, seperti itu ya cara membuat komponen vektor. Jadi perhatikan ujung pangkal dan ujungnya ya, pangkal dan ujung. Oke, seperti ini ya tuh. Kalau ada yang beda sama yang tadi diperbaiki ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita bakal masuk ke jenis dan sifat vektor. Nah, ini ada macam-macam jenisnya sama sifatnya juga. Yang pertama, ada vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Itu vektor yang ditarik dari pangkalnya 0,0 ke titik lain. Jadi vektor posisi ini yang ada di gambar koordinat kartesius. Jadi pasti ada titik nih ya. Jadi kalau ada titik A 2,-3, maka vektor posisinya adalah, nah nanti kalau A doang berarti ya pakai huruf kecil. Yang nulisnya kayak tadi ya, 2-3. Ini vektor 2 dimensi. Yang B pun juga sama. B, ya tinggal ke bawah aja ya. C juga sama. Sama dengan -2, 0. Seperti itu. Bisa juga nulisnya ada yang seperti ini ya. Sama dengan pakai kurung lancip 2-3. Gitu ya. Tapi saya lebih sering yang kiri ya. Yang bagusnya seperti itu, yang kiri. Oke, sekarang ternyata vektor posisi 2 dimensi ini bisa kita gambar di koordinat kartesius.
A itu titiknya 2, min 3. Nah, ini kita anggap aja. Berarti X-nya 2, Y-nya min 3. X-nya 2, Y-nya min 3. Itu 2, 3. Nah, di sini nih. Berarti ini A-nya min 2,3. Oke, karena faktor posisi itu ditarik dari 0,0 ke titiknya, berarti ini dari sini nih. Titiknya adalah ini. Set. Bikinnya yang lurus ya. Itu faktor A. Itu titiknya, ini faktornya. Sekarang vektor B 5,1. 2, 3, 4, 5, 1 di sini misalkan. Nah, ini titik B yaitu 5, 1. Vektornya adalah ini. Ini pasti titiknya ya harusnya ya. B. 1 segini ya. Oke, sekarang C min 2,0. Min 2, karena X-nya min 2, berarti ke kiri. Ini min 2,0. Oh, berarti dia nggak geser atas bawah, cuma di sini. Ini panahnya. Ini vektor C, yaitu min 2,0. Vektornya C kecil. Oke, seperti itu ya gambarnya. Nanti bikinnya kalian yang bagus ya. Kalau bisa jaraknya yang sama. Oke, itu vektor 2 dimensi. Nah, tadi kan saya bilang ada yang 3. Nah, itu namanya vektor yang 3 dimensi. Berarti kalau 2 dimensi itu ada X, ada Y. Tapi kalau 3 dimensi ada X, Y, sama Z ya. Yang terakhir itu Z. Vektor posisinya ya sama aja kayak tadi ya. Cuman 3. 6, 4, 7. Yang B 3, 5, 0. Yang C min 1, 3, 3. Setuju. Oke, karena dia juga ada gambarnya, 3 dimensi masih kita bisa bikin. Jadi ini kayak kubus gitu ya, kalau contoh bangunnya ya. Oke, ini yang datar X sama Y. X sama Z. Oh, ini salah ya. Ini harusnya Y. Ini harusnya Z ya. Tulis ya. Oke, kita anggap yang bawah itu X sama Y. Ini jadi kayak alasnya X sama Y, tingginya itu Z ya. Oke, berarti titik A itu 6, 4, 7. Berarti X-nya 6. 2, 3, 4, 5, 6. Anggap di sini. Y-nya 4. Kita bikin sini. 2, 3, 4. Kita titikin, ketemuin. Nah, ini harus miringnya sama kayak sumbu Y-nya ya. Di sini cuman ada tingginya 7. Tidak, sini kita harus hitung 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini adalah titik A. Ya, yaitu 6, 4, 7. Ini titiknya ya. Sedangkan vektornya adalah ini. Ini vektor A. B itu 3, 5, 0. Nah, perhatikan ya. Ganti warna deh. 3, 5, 0. X-nya 3. 2, 3. Y-nya 5. Kita hitung di sini 4. Nah, di sini berarti ketemunya cuma di sini ya. Z-nya 0, berarti udah nggak geser lagi ya. Ini titiknya yang B, yaitu 3, 5, 0. Karena dia nggak ada tingginya ya. Berarti vektornya tinggal tarik ke titiknya. Ini vektornya ya. Sekarang yang C, min 1, 3, 3. Nah, negatif ya. Ganti warna dulu. Min 1 di X-nya, berarti di sini. Y-nya 3, positif, berarti ini 1, 2, 3. Di sini berarti ya. Jangan pas di sini, tapi di pertemuan antara X sama Y dulu, baru tingginya 3 ke atas, berarti 1, 2, 3. Oke, ini berarti titiknya nih. Titik C yaitu min 1, 3, 3. Berarti vektornya tinggal tarik kiri 0. Titik C. Oh, ini bilang B. Oke, seperti ya. Jadi cara bikin yang 3 dimensi memang agak sulit ya.
Jadi yang perlu diperhatikan adalah kemiringan dari sumbu aslinya ya, itu harus ngikutin. Jadi harus dibikin dari X dulu, habis itu bikin panjang Y-nya, ketemuin di mana, baru kita tentuin tingginya ya, kalau ada. Seperti itu cara menggambar vektor posisi dari yang 3 dimensi. Oke, kita lanjut. Nah, sifat yang lain adalah vektor yang berlawanan. Vektor yang berlawanan itu kalau ada vektor, terus ada vektor lain lagi, terus sama, cuma beda arahnya atau panahnya aja ya. Misalkan mana ya? Nih, U sama V. Nah, ini misalkan nih miringnya sama, cuma beda panahnya doang. Hubungan mereka adalah seperti ini ya. Jadi ada tanda yang berlawanannya. Jadi U sama dengan min V. Jadi kalau dua vektor cuma beda tanda, itu artinya mereka saling berlawanan. Jadi sifatnya adalah vektor berbeda tanda aja. Vektor berbeda tanda. Yang gampang itu ya cara ngapalnya. Oke, yang selanjutnya ada vektor yang sejajar. Nah, ini mirip sama yang berlawanan ya. Tapi dia, oh ya, kalau yang tadi panjangnya sama. Cuman kalau yang vektor sejajar, dia panjangnya bisa beda ya. Arahnya pun bisa beda juga. Yang penting dia punya kemiringan yang sama. Vektor yang punya kemiringan yang sama. Oh ya, ini dan ada tambahannya, dan berkelipatan dengan vektor lain. Oke, hubungan yang didapat dari vektor sejajar adalah U sama dengan KV. Di sini ada K-nya ya. Oke, di sini K itu adalah K itu suatu bilangan ya, bilangan biasa atau kita sebut bilangan skalar. Jadi yang cuma angka doang ya, kayak U sama dengan 2V, U sama dengan 5V, U sama dengan min V, itu namanya bilangan skalar atau depan. U sama V-nya vektor. Jadi kalau vektor sejajar dia saling berkelipatan cara ngapalnya. Saling berkelipatan. Oke, seperti itu cara ngapalnya. Oke, selanjutnya panjang vektor. Jadi kalau tadi kan ada panah, nah kita bisa ngitung panjangnya asalkan komponennya ada. Misalkan ini vektor U. Nah, rumus yang kita pakai adalah tinggal akar terus dikuadratin aja. Ini kayak mirip rumus Pythagoras ya. Karena memang didapat dari rumus Pythagoras. Jadi seperti ini ya. Ini kan segitiga nih ya. Cara dapetnya gini ya. Kita yang tadi U1, ini U2. Karena kita nyari panjangnya yaitu si ini, dia lambangnya U, pakai kurung tegak, diakarin, udah tinggal panjang yang bawah sama yang tinggi. Jadi emang rumus Pythagoras ya. Kalau dia ada 3 ya tambahin lagi U3 kuadrat gitu ya. Tapi kalau 2 ya 2 aja. Jadi dapat dari Pythagoras untuk mencari panjang vektor atau besar vektor ya. Oke, selanjutnya ada vektor satuan, yaitu punya panjang sebesar 1 satuan. Jadi kalau kita hitung pakai rumus yang tadi, itu sama dengan 1. Oke, ini vektor U. Nah, kita bisa ubah ke dalam bentuk vektor satuan tuh si U. Dengan rumusnya adalah seperti itu ya. U topi sama dengan vektor U per panjang U-nya. Oke, ini gambarnya kayak gitu ya. Misalkan panjangnya 1. Oke, contohnya seperti ini. P-nya 3-4. Kita mau ubah ke vektor satuan. Berarti kita harus cari panjangnya dulu. Oke, tadi berarti 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Berarti 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti vektor satuannya adalah vektor P 3-4 pernya 5. Berarti pernya nanti ke masing-masingnya. 3 per 5 nggak bisa dibagi. 4 per 5.
Oh, ini nggak ada menu. Oke, gitu ya. Jadi cara mencari panjang tinggal dikuadratin aja ya. Oke, selanjutnya ada faktor 0. Ya pasti kalau faktor 0 punya panjangnya 0. Tetapi ada tambahan lagi, yaitu semua unsurnya sama. Contohnya seperti ini ya, untuk 2 dimensi dan untuk 3 dimensi. Semuanya 0 isinya. Terus dia nulis faktornya juga 0. 0 ada panahnya. Oke, kalau digambar dia cuma titik doang. Jadi kalau titik pasti ya nggak ada panjang, nggak ada lebarnya. Dan kalau kita hitung pasti ya 0 doang panjangnya. Oke, yang terakhir adalah faktor basis. Jadi faktor basis adalah faktor satuan yang saling tegak lurus. Nah, dia tegak lurusnya di sumbu ya. Oh ya, ini salah ya. Oke, misalkan ini panah. Ini artinya vektor dari bawah ke atas ya. Dari 0 ke sini kita anggap di sini dia berhentinya di 1, maka ini kita sebutnya sebagai I. Oh ya, ini salah ya. Harusnya bukan I ya. Diperbaiki ya. Ini harusnya yang K. Kalau yang I yang di X. Ini I. Ini salah ya. Ini harusnya I. Di topi. Ini harusnya J. Oke, harusnya seperti ini ya. Jadi yang di X itu I, yang di Y itu J, yang di Z itu K. Yang benar ya, diperbaiki nanti ya. Oke, jadi untuk vektor U1, U2, U3, cara ngerubahnya gampang banget. Tinggal angka-angkanya ditambah-tambahin sama ya U1, U2, U3 yang sudah berpasangan dengan IJK. Contohnya lah, lihat ya. P3-4 dia cuma 2 ya di aslinya ya. Berarti nanti cara nulisnya tinggal tambahin I sama J dan ikutin tandanya ya. 3 positif, 4-nya negatif, tinggal tempatnya tambahin. Sedangkan untuk yang Q 2 min 1. Berarti seperti ini nulisnya 2 min 5. Dan kalau 1 biasanya nggak usah ditulis angkanya, langsung vektor basisnya. Dan kalau yang ada nolnya, tapi nolnya di tengah ya, itu bisa nggak usah ditulis. Min 2 langsung lengkap ke K. Jadi perhatikan ya tuh. Jadi kalau ada K-nya itu artinya dia 3 dimensi. Tapi kalau yang nggak ada K-nya, itu biasanya vektor 2 dimensi kalau sendirian. Jadi seperti itu cara menulis vektor basis. Oke, sepertinya sudah habis. Jadi kalau nanti ada yang salah, tinggal kalian kasih tahu, nanti saya perbaiki, atau kalau ada yang bingung tinggal ditanyakan Japri ya. Oke, untuk tugas atau tidak ada tugasnya dilihat pas hari pembelajarannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.